Ya tanggapannya kalau untuk para aparat kan harusnya memberikan contoh yang baik untuk masyarakat, karena kalau seperti itu kan takutnya malah nanti ditiru ya, apalagi kalau untuk orang-orang di daerah perkampungan kan mereka lebih juga untuk acara dangdutan kan mereka biasanya lebih sering gitu loh dibanding orang-orang di kota. Jadi ya sebetulnya sih sangat disayangkan aja. Bagusnya kan mungkin kalaupun ada ya mungkin jaga jarak, cuman kalau rame kan susah juga, mau jaga jarak juga dangdutan jauh-jauhan kan juga mungkin susah gitu. Banyak orang yang menyalahgunakan makna new normal. Sebenarnya definisi new normal menurut lo apa sih? Kalau aku sendiri new normal menurut aku ya memang kita kembali lagi beraktivitas, karena memang selama seperti kemarin itu kan seluruh dunia memang orang-orang semua drop semua dari segi keuangan, dari segi pekerjaan. Jadi new normal ini adalah dimana kita harus lebih berhati-hati kalau aku ya, karena sampai saat ini pun aku nggak pernah datang ke mall gitu, walaupun mall udah buka gitu. Terus aku juga nge-gym juga nggak pernah di tempat gym, jadi aku memang sengaja bayar hotel. Aku udah hampir 2 bulan aku bayar hotel yang memang private gitu, jadi gua nggak mau gua nge-gym tiba-tiba kecampur-campur sama orang lain, sampai aku segitunya. Jadi karena menurut aku kan menjaga kesehatan penting banget ya, jangan sampai karena masalah acara sepele, acara cuman happy tapi kalau kita amit-amit ya ternyata kena virus corona gitu. Dan seandainya lo tuh disuruh mengisi acara, kan lo penyanyi juga nih, ya kan disuruh mengisi acara, lo akan ambil apa nggak sih sebenarnya? Tergantung ya, pasti aku akan agak tanya dulu ketika di panggung beberapa orang gitu kan. Tapi kalau untuk berbaur pasti aku nggak ambil, karena kan risikonya juga besar. Karena yang aku dengar kalau kita kena corona itu ya termasuk juga uangnya cukup besar juga gitu. Jadi memang kita harus hati-hati sih. Jadi new normal itu bukannya kita malah kayak orang baru keluar dari hutan, bukan seperti itu. Tapi memang new normal adalah kita harus lebih berhati-hati dan benar-benar menschedulekan aktiviti kita gitu. Jadi tetap harus, kalau yang nggak penting ya jangan pergi gitu, karena kan virus ini masih tetap beredar semua. Tapi lu sendiri di masa new normal ini kerjaan lu udah mulai aktif atau gimana? Kemarin kan memang sepi banget ya, jujur aja sepi banget, segala macam urusan jual beli berlian lah, mobil lah, apa semua hancur semua. Nah baru sekarang ini nih, baru mau akhir Juni ini baru mulai. Iya, terus kantor lawyer aku juga baru kerjasama juga kan bareng sama Bang Denny Lubis untuk membuat law firm namanya Kumala Lubis and Partners. Jadi ya untuk kasus-kasus sendiri juga kemarin baru dapat 1 kasus untuk yang perdana, ya mungkin besok-besok juga bakal ada lagi. Tapi susah nggak sih menjalin bisnis itu di tengah-tengah new normal ini? Sekarang susah ya, jujur aja kalau untuk perjual belian ya, kayak aku suka jual beli mobil, ada showroom mobil, terus kalau untuk berlian juga gitu. Pokoknya namanya jual beli sekarang lagi drop banget, karena memang konsumennya juga nggak ada. Orang juga sekarang kan lebih mementingkan pegang uang cash daripada megang barang atau beli barang. Terus harga mobil juga hancur banget sekarang, turunnya jauh banget. Kerugiannya udah banyak, udah miliaran, parah. Terus gimana? Apa masih tetap jalan kah atau ditutup atau kemarin showroom sampai tutup sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan, sekarang udah mulai buka, tapi ya belum ada yang laku, masih sepi banget. Kalau yang tadi KBRB bilang katanya sempat nyewa hotel 2 bulan untuk menjaga ini tuh agak buat keuangan jebol juga nggak sih kan? Memang bikin keuangan jebol, betul, karena kan memang pasti temanya beda-beda hotelnya, ya kan. Terus cuman karena aku tipe orang yang ya udahlah, daripada gue keluar duit nanti, maksudnya aku lebih baik keluar duit untuk safety gitu, karena aku butuh olahraga kan, dan memang di apartemenku tempat olahraganya masih tutup, dan nggak semua hotel juga tempat gymnya buka. Kalaupun karena kan memang aku di rumah nggak punya alat gym ya, dan aku emang nggak suka nge-gym di rumah. Menurut aku nge-gym di rumah boring gitu kan, aku lebih suka suasana di luar. Jadi ya aku harus menghabiskan uang untuk untuk kesehatan gitu. Jadi kayak kemarin berat badanku sempat naik 9 kilo, ya sekarang lumayan semenjak aku nginep di hotel, terus aku nge-gym terus, kegiatan aku seminggu 5 kali gitu. Jadi aku mulai udah turun 5 kilo, tinggal 4 kilo lagi. Ini 2 bulan ini ngabisin berapa uang nih? Ya pasti pasti puluhan juta lah ya, karena kan kalau di hotel misalnya kalau 1 hari aja paling murah 1,5 juta, bisa dihitung aja kali 2 bulan berapa. Jadi penampilan berubah lagi nih dibanding kemarin di pengadilan, konsepnya berubah lagi. Jadi bondol. Iya, jadi bondol. Ini memang rambut aslinya. Jadi tadi aku habis bintang tamu, terus
si Raffi Ahmad juga penasaran, coba pengen lihat rambutnya gitu. Jadi memang tadi sengaja diperlihatkan ya memang rambut asliku sekarang seperti ini. Tapi udah lumayanan karena kemarin itu udah hampir botak banget, 3 bulan yang lalu parah banget. Karena nggak ada callingan jadi memang nggak terpublish lah rambut itu gitu. Rusak apa gimana? Hancur banget karena di coloring sampo sama orang salonnya itu kesalahan orang salon yang seharusnya dia tidak melakukan itu, sehingga rambut aku mungkin persentase ininya ya obatnya ya mungkin terlalu tinggi, jadi mengakibatkan rambutku lama-lama jadi putus sampai kering banget, sampai semuanya sampai habis. Udah nyoba hampir kontak botak. Udah coba kontak ke pihak medis gitu untuk masalah itu. Sebenarnya gini, waktu dulu aku pernah rambutku hancur, tapi aku nggak pernah separah ini. Ada yang namanya PRP, jadi kepalanya disuntik, itu menggunakan sel darah putih kita. Cuman karena aku dulu pernah coba 3 kali, jadi disuntiknya kan beberapa nih di kepala. Mungkin ada kali 50 titik. Wah, gitu itu sakitnya gila banget sampai bikin aku nangis parah. Jadi untuk aku ngambil itu lagi sih belum nih untuk treatment PRP. Jadi aku sekarang masih pakai lidah buaya atau minyak kelapa gitu. Udah berapa lama? Udah 3 bulan ini. Ya hasilnya kayak gini, kalau dipegang masih kasar banget dan ujungnya juga kurus lagi. Jadi nanti dia udah panjang sedikit putus lagi, panjang sedikit putus. Mungkin jadi, yang tinggal hitam-hitamnya aja nih yang baru nunggu. Kalau kayak sampo-sampo gitu? Kalau sampo kan iya, kalau sampo ya pasti aku sampo yang aku biasa pakai lah gitu. Jangan sampai ketukar ya, Bo. Ntar samponya yang lain lagi ya kan. Sabun mandi lagi yang itu yang cair ya kan. Jadi kalau sampo ya tetap yang memang udah cocok di rambut, terus paling sering di masker yang tradisional aja. Jadi kapok nggak warna rambut? Perawatan yang mahal nih, ya. Buat ngembalin itu? Ya biasalah kalau perawatan rambut yang mahal kan karena gue orang Indonesia kali tetap aja pakainya minyak kelapa, lidah buaya, asal jangan lidah api aja ya. Yang ada rambutnya kebakar. Ber, kalau misalnya kayak perawatan ini nih kayak rambut itu ada alergi tersendiri nggak sih yang buat mempengaruhi rambut? Akhirnya jadi pada tipis kayak gitu. Alergi rambut misalkan kayak herbal atau apa gitu, kalau dari klinik atau apa sampo. Aku sih sampai sejauh ini sih masih bagus. Kalau maksudnya ya tinggal tergantung nih. Kadang misalnya contoh kayak di hotel, sampo hotel tuh kadang-kadang bikin keras banget ya, karena nggak tahu kandungannya apa. Jadi memang walaupun aku misalnya lagi nginep di hotel, tapi aku nggak pernah pakai sampo hotel. Jadi ya udah sampo yang umumnya aja yang aku biasa pakai. Tapi Baby sendiri sampai ngerasain ribet nggak sih dengan kondisi seperti ini? Ribet banget sih, karena kan gimana ya, misalnya gini, oke, penampilannya dandannya udah bagus nih, bajunya udah bagus, tapi kan rambutnya nggak perfect. Jadi karena aku tipe orang yang perfeksionis, aku ngerasa kayaknya wah, namanya rambut kan mahkota, pasti kan aduh kayaknya nggak pede gitu. Terus kalau ngeliat cewek-cewek rambutnya seksi ya, tebel, panjang tuh kayaknya hatiku sedih banget. Berarti udah nggak akan pakai wig lagi? Ya untuk saat ini kan aku masih pakai wig, cuman mungkin nanti mau memberanikan diri untuk mulai tampil apa adanya gitu. Jadi mungkin aku kombinasi aja. Kalau kemarin kan tampilnya pakai wig terus. Tapi tadi aku agak senang pas aku bintang tamu banyak yang bilang cakepan begini gitu. Jadi gua kayak wah mulai berbunga-bunga lagi. Nyamannya pendek atau panjang sih Kak? Aku sih sukanya yang segini sebenarnya ya, apa yang kayak Bob Nungging gitu ya, yang kayak kemarin Victoria Beckham gitu kan. Kalau sekarang kan Victoria Beckham, kebalik jadinya. Pernah ngerasa minder nggak sih ngeliat kondisi wanita-wanita yang rambutnya oke gitu? Kalau duit aja cepet ya. Untuk rambut sendiri dia. Kalau sampo paling cuma berapa ratus ribu, nggak sampai jutaan. Tapi kalau paketnya jadinya jadi jutaan kan. Gitu. Pernah ngerasa minder nggak sih ngeliat wanita yang rambutnya oke tapi? Minder banget, apalagi kalau ngeliat Munadi tuh. Bukannya minder lagi, tersepona langsung. Jadi ini mobilnya Via Valen kebakar gitu, Mbak Kum kan suka nyetir sendiri. Oh iya. Gimana ngeliat? Iya, aku tadi kaget juga baca berita. Aku pikir beneran apa enggak, apa di prank ya, tapi ternyata beneran gitu. Jadi aku nggak habis pikir kok bisa sampai meledak gitu, gimana sih bisa sampai terbakar? Apakah dibakar orang? Dibakar orang ya. Nah ini kan prihatin banget ya, maksudnya ya itu kejahatan banget sih kalau menurut aku ya, sampai bisa membakar mobil, apalagi Fire kan besar banget gitu, nggak ngebayang tuh ngebakarnya udah persiapannya seperti apa gitu, jadi udah direncanakan banget pastinya. Ya ikut prihatin, terus mungkin lebih hati-hati lagi ya, karena ya itu dia, kita nggak tahu yang mana musuh, yang mana teman, ya kan. Terus motifnya seperti apa, apakah mungkin teror, apakah memang ada unsur sakit hati, ya kan.
itu kan pasti ada motif tersendiri. Jadi menurut aku ya untuk cewek-cewek termasuk aku juga suka bawa mobil sendiri mungkin lebih berhati-hati sih. Untuk proteksi diri gimana tuh? Proteksi diri ya paling misalnya gas air mata kalau di mobil gitu kan. Terus intinya kalau saat ini ya kalau nggak penting ya jangan pergi gitu aja. Karena kondisi ekonomi saat ini kan kita tahu semua, sekarang semua orang lagi sulit ya. Jadi pasti orang akan berbuat apapun untuk mendapatkan kebutuhan ekonominya dia gitu. Tapi kau pernah nggak naruh mobil mewah di luar garasi? Pernah. Ya, alhamdulillah sih aku sampai saat ini alhamdulillah banget nggak pernah ada apa-apa ya gitu. Makanya aku agak kaget banget tadi, prihatin banget kan itu kejadian yang sangat jarang pasti ya kalau sampai mobil dibakar gitu. Waduh. Ya mungkin nanti lagi ditelusuri dulu kali ya motifnya apa, siapa pelakunya, mungkin lapor polisi dulu kan. Tapi bisa dibilang sebab akibat nggak sih kayak gitu? Ya pasti ada sebab akibat, pasti biasanya ada motif kan, pasti kan ada modus kenapa orang sampai membakar, ya itu tadi mau teror, sakit hati, atau persaingan bisnis ya kan, atau mungkin masalah pribadi. Nah itu kan banyak tuh biasanya, nah itu harus dikembangkan. Nggak mau kan pasti laporan polisi ya kan, nanti dilihat lagi, ditelusuri lagi kira-kira, terus mungkin siapa-siapa nih temennya ya kan yang sekiranya mungkin ada indikasi-indikasi, pasti kan begitu, biar bisa ketahuan gitu motifnya apa sih dan pelakunya siapa sih sampai bisa ada berencana untuk membakar. Harapan juga Kak, jadi jaga diri buat sama fans fanatik gitu. Jadi ya kalau aku kan gini, aku tipe orang yang cukup lumayan ramah lah ya, maksudnya makanya aku nggak pernah di saat karirku naik, aku nggak pernah yang namanya mau sombong, dan aku nggak pernah yang namanya mau menghina orang. Aku paling takut gitu, karena kalau kita branding diri terus kita menghina orang, aduh orang kan akan dendam ya, mungkin nggak sekarang, mungkin besok atau tahun depan atau tahun berikutnya. Jadi aku sebisa mungkin karir aku seperti ini ya, mungkin kata orang suara gue nggak bagus lah ya kan, terus mungkin gue dibilangin apalah KW lah apa, terserah deh. Kalau aku sih terserah aja, yang penting aku tetap menghibur orang ya kan, gue lucu-lucuan dengan diri gue sendiri, dan itu ternyata udah menghasilkan juga pundi-pundi uang. Jadi aku nggak pernah mau untuk ikut campur untuk menaikkan diri, aku nyentil kehidupan pribadi orang lain sehingga biar namaku naik, diberitain terus. Aku nggak pernah mau kayak gitu. Ber, dia kan parkirnya di luar, Ber, sebenarnya baik atau enggak sih menurut? Kalau sampai dibakar sih menurut aku pasti orang terdekat ya, karena nggak mungkin kalau orang iseng itu nggak mungkin. Karena kalau iseng ngebakar tuh wah keterlaluan banget gitu loh, kayaknya udah maniak banget gitu. Jadi kalau aku sih, menurut aku pasti ini ada unsur orang terdekat yang mungkin dendam, sakit hati, atau persaingan bisnis, atau mungkin masalah pribadi kalau menurut